siap. Bu Dwi, monggo. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Ada apa ini kok kadingaren jenengan mau menemui saya di sini? Iya, Bu Tati. Gini Bu Tati, saya tuh kok pusing sekali ya merasakan akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya itu kalau di kelas, kalau saya ajar itu khususnya pada bidang studi bahasa Indonesia Bu Tati, mereka Hmm? itu kurang berantusias untuk menerima pelajaran apa yang saya berikan itu. Kemudian kalau saya berikan tugas itu murid-murid di kelas itu yang mengerjakan hanya sekitar berapa ya kira-kira 50%-an Bu Tati. Oh, begitu begitu ya, ya. Kok bisa ya? Terus ini dari cerita Bu Dwi tadi, harapan Bu Dwi dari obrolan kita ini nanti apa ya kira-kira ya? Dari permasalahan yang tadi jenengan ceritakan itu Bu Dwi. Gini Bu Tati, saya mengharapkan saya nanti itu curhat ke jenengan itu nanti ada solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu Tati, yaitu tentang antusiasisme murid-murid yang saya ajar Bu Tati. Oh, begitu ya. Memang permasalahan pertama adalah kurangnya antusias murid yang jenengan pada pembelajaran ya, Bu Dwi. Nah, menurut Bu Dwi, menurut pengalaman sih ya, Bu Dwi sendiri dari beberapa tahun yang lalu, dari Bu Dwi mengajar dari beberapa kelas itu, mungkin Bu Dwi punya pemikiran apa ya kira-kira yang membuat anak-anak itu menjadi lebih antusias. Mungkin di waktu-waktu yang dulu itu bisa dijadikan referensi bagi Bu Dwi untuk mengajak anak-anak itu menjadi lebih antusias lagi di kelas Bu Dwi yang sekarang. Apa coba Ayu? Ya itu Bu Tati, yang saya pikir itu mulai kemarin-kemarin yaitu apa sih yang bisa menjadikan anak-anak ini untuk antusias untuk mengikuti pelajaran saya seperti itu. Kalau saya ingat kembali itu gini Bu Tati, saya di dalam mengajarkan murid-murid saya itu gimana ya, pembelajaran saya itu memang sedikit agak membosankan. Kenapa seperti itu, Bu Tati? Karena saya itu dalam memberikan pelajaran itu terlalu monoton, Bu Tati. Kemudian Nah, itu. saya itu lebih dominan di dalam berbicara dan tidak memberikan murid-murid itu kesempatan buat buat berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Apakah itu kira-kira penyebabnya ya Bu Tati sehingga murid-murid saya di kelas itu tidak berantusias lagi untuk mengikuti pelajaran saya, bahkan tidak mau untuk mengerjakan tugas, hanya 50% saja dari siswa saya itu yang mau mengerjakan tugas Bu Tati. Nah, sepertinya itu Bu Dwi permasalahannya. Jadi Bu Dwi di situ terlalu monoton ya. Jadi anak-anak mungkin merasa bosan. Coba Bu Dwi pikir bagaimana eh, membuat kelas itu merasa nyaman, anak-anak senang. Coba Bu Dwi mungkin punya pemikiran, oh bagaimana ya caranya agar anak-anak itu lebih antusias sehingga enggak hanya 50% yang mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Mungkin Bu Dwi punya solusi dari permasalahan jenengan itu sendiri. Mungkin punya kiat-kiat bagaimana lah. Atau mungkin Bu Dwi pernah melakukan uji coba ini sehingga Bu Dwi bisa bisa dilaksanakan pada kelas ini Bu Dwi ya. Gitu ya Bu Tati ya. Apa gini ya Bu Tati ya. Menurut saya, apakah murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asik seperti itu, yang tidak monoton, terus kemudian tidak membosankan, mungkin mereka akan tertantang atau tertarik dengan pembelajaran-pembelajaran yang seperti itu ya Bu Tati ya. Nah, itu saya setuju dengan pendapat Bu Dwi itu. Dengan melakukan kegiatan yang mengasihkan. Lalu, menurut pendapat Bu Dwi, apa saja yang bisa membuat anak-anak itu merasa tidak bosan pada pembelajaran sehingga anak-anak itu lebih antusias. Mungkin Bu Dwi paham tentang itu. Kemungkinan apa ya Bu ya?
apa ya, menurut saya ya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid atau apa ya, ya kemungkinan itu Bu, pembelajaran saya itu harus saya ubah berpusat pada murid, kemudian murid itu diminta untuk dalam pembelajaran dan sedikit diadakan ice breaking biar mereka itu tidak bosan atau game seperti itu yang mereka itu bisa lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya, Bu Tati. Nah, betul Bu Dwi. Bu Dwi ingat nggak itu sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara yang mana bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran yang menyenangkan itu bisa membuat anak-anak lebih antusias loh Bu Dwi. Ya kan? Nah, Iya, iya betul terus Bu Tati, iya mengenai betul. pengumpulan tugas yang diberikan kepada murid, kira-kira apakah penyebabnya itu kurang adanya antusias dari dalam pengumpulan tugas ya Bu Dwi ya? Iya, itu mungkin kalau masalah tugas itu Bu Tati, kan gini ya Bu Tati, saya itu kalau memberikan tugas itu suka yang banyak gitu, maksud saya itu pemahaman anak-anak itu biar meluas. Apakah karena saya itu dalam memberikan tugas itu terlalu banyak, kemudian tugas-tugasnya pun karena itu pelajaran bahasa Indonesia ya Bu Tati ya, jadi semuanya itu Ya. berisi pertanyaan, jadi tidak beragam. Misalkan seperti bentuknya itu puisi atau pantun, seperti itu tidak, tapi semuanya itu berupa pertanyaan. Jadi saya itu memberikannya itu tanpa saya memberikan sumber sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu Tati. Nah, itu permasalahannya Bu Dwi. Jadi Bu Dwi harus sekarang itu lebih bervariatif dalam berikan tugas. Jadi tugas kepada anak-anak itu kayaknya nggak perlu harus sekian, halaman sekian. Nah, Bu Dwi mungkin bisa punya pikiran apa yang tugas kepada anak-anak sekiranya anak-anak itu lebih aktif ya Bu Dwi ya. Iya, jadi saya mungkin juga harus apa itu ya, memberikan atau mengambil sumber yang beragam ya Bu Tati. Kalau biasanya itu kan saya Hmm. menggunakan sumber belajar itu dari buku teks dan kemudian anak-anak itu saya ajak ke perpustakaan, kemudian saya suruh baca, saya suruh ngerangkum, seperti itu Bu Tati. Mungkin itu kurang menarik dan untuk sumber belajarnya itu mungkin apakah harus saya kasih yang lebih menarik, misalkan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang apa ya, sedang tenar apa kayak gitu anak-anak itu mintanya. Misalnya seperti video YouTube atau artikel di blog atau bisa juga kita menggunakan aplikasi seperti TikTok itu kan lagi ngetren, anak-anak kan lagi suka ya Bu Tati. Hmm. Itu kira-kira apa bisa ya Bu Tati ya saya buat sumber belajar untuk anak-anak biar agar anak-anak tuh lebih tertarik karena anak-anak sendiri itu mulai dari adanya COVID itu kan sudah mengenal HP untuk apa itu, untuk daring itu. Jadi mereka itu memang Hmm, sudah betul. mengerti tentang YouTube, TikTok. Jadi anak-anak itu biar lebih Ya. tertantang, apakah saya berikan sumber belajar dari situ ya Bu Tati ya? Iya, betul sekali Bu Dwi. Saya setuju dengan pendapat jenengan itu. Jadi, anak-anak sekarang itu kan zamannya eh, zaman gadget ya Bu Dwi. Jadi, mungkin anak-anak lebih tertarik sesuai dengan ide dari Bu Dwi tadi apabila diberi pembelajaran itu dengan menggunakan metode TikTok, anak-anak suruh membuat YouTube, terus membuat pembelajaran lewat Canva, terus kuisis itu saya kira ide-ide dari Bu Dwi itu malah lebih menarik. Saya setuju dengan seperti itu Bu Dwi. Mudah-mudahan idenya Bu Dwi itu nantinya bisa terlaksana ya Bu dan anak-anak menjadi lebih antusias lagi, tidak merasa bosan dan merasa senang ketika pada pembelajaran Bu Dwi. Ya Bu, nanti akan saya coba untuk memberikan sumber-sumber belajar yang lebih mengasihkan dan lebih menantang untuk anak-anak sehingga anak-anak akan berantusias untuk mengikuti pelajaran saya, Bu. Jadi nanti gini Bu Tati, mungkin yang pertama itu yang saya adalah rancangan dari pembelajaran yang saya berikan. Jadi membuat atau merancang pembelajaran itu yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, yaitu seperti video YouTube, kemudian TikTok,
TikTok, seperti kuisis. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak dan isinya pun semuanya tidak pertanyaan, Bu Tati. Jadi bentuknya bukan pertanyaan seperti itu lagi, tapi akan saya berikan tugas-tugas yang bentuknya beragam. Misalnya mempraktekkan dialog, kemudian membuat drama, membuat puisi, pantun, seperti itu Bu Tati. Itu yang akan apa itu namanya yang saya rencanakan ke depannya seperti itu Bu Tati. Wah, bagus sekali rencana jenengan ke depannya itu, Bu Dwi. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan rencana Bu Dwi yang sangat bagus dan hebat itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, sehingga anak-anak lebih antusias lagi dalam belajar. Nah, saya harap Bu Dwi bisa berkomitmen dan bisa melaksanakan komitmen itu dengan sebaik-baiknya ya, Bu. Iya Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, yaitu dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat apa ya, dapat tertarik atau tertantang sehingga mereka itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan Bu Tati. Betul, betul itu Bu Nah Dwi. Bu Tati, Bagus sekali. sepertinya Nah, sepertinya percakapan ini sudah ini ya Bu Tati ya, sudah apa ya, saya sudah mendapatkan solusinya dari Bu Tati. Nah, karena saya sudah mengganggu waktunya Bu Tati pada siang hari ini, saya mohon maaf sama-sama Bu Dwi. sekali karena sudah mengganggu dan atas waktu yang jenengan luangkan ini saya ucapkan banyak terima kasih Bu Tati. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Iya Bu Dan Dwi, mudah-mudahan kita sama-sama. kelak menjadi pendidik yang dirindukan oleh siswa kita di kelas Amin. Bu Tati. Amin. Semoga Bu Dwi menjadi seorang pendidik yang selalu dirindukan oleh anak-anak. Amin ya rabbal Eh, alamin. Amin. Baiklah, Bu Dwi, dari kegiatan coaching saya sama penjenengan ini tadi, hmm, saya kira sesuai dengan alur, yaitu alur Tirta. Yang mana alur Tirta itu sendiri mempunyai akronim, yaitu pertama tujuan, kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab. Di sini tujuan dari kegiatan coaching sudah jelas ya Bu Dwi tadi dari tahap awal, di mana antara Bu Dwi dan saya, coach dan coachi menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung secara ideal. Nah, di sini Bu Dwi menceritakan permasalahan Bu Dwi yang terjadi di kelas, yaitu Bu Dwi dalam mengajar itu anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran dan anak-anak yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Dwi itu hanya 50%. Langkah yang kedua yaitu identifikasi. Bu Dwi di sini sudah melaksanakan identifikasi, yaitu penggalian dari saya sendiri sebagai coach setelah melakukan penggalian dari pertanyaan-pertanyaan yang penjenengan bicarakan tadi dan berhubungan dengan fakta-fakta yang ada. Pada sesi ini, Bu Dwi sudah mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan murid-murid itu kurang antusias terhadap pembelajaran Bu Dwi. Di mana di sini Bu Dwi selalu monoton dalam mengajar, yaitu hanya bercerita kepada anak-anak dalam pembelajaran dan hanya memberikan tugas-tugas tertentu saja di mana anak-anak merasa bosan. Nah, Bu Dwi juga hanya menggunakan beberapa pembelajaran buku teks yang ada di perpustakaan. Tapi di sini Bu Dwi juga perlu menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik dan lebih interaktif. Misalnya tadi Bu Dwi sudah berusaha untuk membuat pembelajaran melalui TikTok, YouTube, atau membuat blog, atau membuat pembelajaran lewat Canva, dan lain-lain.
Nah, pada langkah rencana aksi, pada rencana aksi di sini yaitu Bu Dwi berkomitmen ingin membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang asik sesuai dengan tuntunan Bapak Ki Hajar Dewantara ya, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, sudah jelas di sini Bu Dwi aksinya di situ akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan membuat puisi, pantun, drama yang lebih menarik lagi. Dan pada alur yang tanggung jawab, Bu Dwi juga berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid Bu Dwi dapat menjalankan pembelajaran Merdeka Belajar. Dan Bu Dwi akan membuat murid-murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur-unsur paksaan. Nah, Bu Dwi, bagaimana sekarang perasaan Bu Dwi setelah Bu Dwi curhat dan menceritakan permasalahan yang terjadi di kelas Bu Dwi? Bu Dwi, bagaimana perasaannya sekarang? Setelah saya melaksanakan percakapan jenengan, setelah saya curhat ke jenengan tadi, Bu Tati, saya itu merasa senang, kemudian semangat, merasa terbantu dalam proses coaching. Karena apa? Karena saya bisa sharing tentang masalah yang saya hadapi dan mencoba mengatasinya dengan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya. Terima kasih atas bantuannya Bu Tati. Saya merasa senang sekali hari ini bisa curhat dengan jenengan yang akhirnya jenengan bisa membantu saya untuk menggali apa yang saya punya di dalam diri saya, mungkin apa itu yang saya lupakan jadi ingat, apa itu yang namanya merdeka belajar, kemudian belajar itu harus berpusat pada anak-anak. Mungkin selama ini saya lupa sehingga saya mengadakan pembelajaran yang monoton sehingga membuat anak-anak itu jadi bosan di dalam kelas dan tidak berantusias lagi untuk mengikuti pelajaran saya. Jadi lewat curhatan sore hari ini Bu Tati, saya merasa sangat-sangat terbantu. Panjenengan sudah banyak-banyak mengingatkan saya apa yang harus saya lakukan di dalam kelas agar anak-anak itu lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih Bu Tati. Sama-sama Bu Dwi. Bu Dwi, kira-kira menurut Bu Dwi, apa yang perlu kita lakukan agar kedepannya kita itu dalam pembelajaran itu lebih baik lagi ya? Mungkin kita Yang harus perlu sering saya melakukan lakukan, coaching ya Bu Dwi. iya, sering melakukan coaching, bertukar pikiran dengan rekan sejawat, kita mengadakan kolaborasi dengan semua warga sekolah, bahkan dengan orang tua murid Bu Tati. Jadi kita itu harus pandai-pandai untuk membangun komunikasi dengan mereka dan juga dengan siswa kita. Jangan siswa kita itu bertanya ataupun mengeluarkan pendapat kita tidak menggubris. Jadi kita itu harus pintar-pintar untuk berkolaborasi dan berkomunikasi yang lebih baik lagi Bu Tati, seperti itu menurut saya. Selain kita itu juga harus mengembangkan yang namanya rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah Bu Dwi. Bu Dwi di sini sudah merasa lega dan dapat menyelesaikan permasalahannya. Baiklah Bu Dwi, saya masih ada kegiatan yang lain untuk selanjutnya. Nanti kita bertemu di lain waktu ya Bu. Ya Bu Tati, saya banyak-banyak terima kasih hari ini sudah dibantu dan Bu Tati sudah mau mendengarkan curhatan saya, bukan hanya mendengar Bu Tati, tapi Bu Tati sudah memberikan atau menstimulus ingatan-ingatan saya apa yang harus saya lakukan pada peserta didik kita Bu Tati sehingga kelak nanti kita menjadi orang-orang atau among ataupun pendidik yang selalu dirindukan oleh mereka Bu Tati. Amin, amin. Mbak, ini kok kita edit ya Mbak? Mm-mm. Di Wes, sini sama punyaan materi kok. saya minta upgrade to Pro. Apa itu? Zoom meetingnya. Untuk penyimpanannya hanya 38 menit ini.
nggak apa-apa. Kan mau siji kan 30 menit, Bu. Mm-mm. Nah ya, ini 30 menit terus kemudian nggak untuk apa meetingnya ini nggak bisa. Saya tak stop dulu. Engko paling ngeditnya lebih penak.